Pendahuluan. Pasal ini berisikan tanda-tanda hari kiamat dan berbagai tragedi yang telah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW hingga pada masa kita sekarang ini. Pasal ini hanya difokuskan pada permasalahan yang terjadi di masa Nabi SAW, tapi telah usai pada saat sekarang. Kadang sebagian orang ada yang bertanya mengenai urgensi pembahasan ini, atau dengan kata lain, manfaat apa yang dapat diambil oleh seorang muslim dari pertanda ini. Tentu saja pertanyaan ini sudah muncul sejak awal, tetapi jika diperhatikan tanda-tanda hari kiamat dan fitnah itu masing-masing mempunyai kaitan antara satu dengan yang lain. Artinya, ketika satu pertanda sudah berakhir maka pertanda yang lain akan bermula. Penjelasan detailnya kami sampaikan dalam poin-poin berikut. 1. Dalam pasal ini disebutkan secara jelas seputar tanda-tanda hari kiamat, khususnya di kalangan para sahabat, serta bagaimana memberdayakan tanda-tanda tersebut dalam berbagai peristiwa yang terjadi di masa mereka. 2. Dalam pasal ini, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan tampak begitu jelas daripada tanda-tanda yang disebutkan pada tempat yang lain. Sebab di dalamnya mencakup beberapa tanda yang disebutkan Nabi SAW dan terbukti telah terjadi. Meskipun beberapa di antaranya tidak terbayangkan terjadinya. Sebagai contoh adalah kabar yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu tentang kemakmuran dan stabilitas keamanan di semenanjung Arab dan Irak. Semua ini telah memperkokoh keimanan terhadap agama ini serta kepercayaannya kepada Nabi SAW. Setelah dia menyaksikan secara langsung apa yang telah dikabarkan oleh beliau itu benar-benar terjadi. Tentunya, jika sekarang ini, kita juga menyaksikan kebenaran tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan itu benar-benar terjadi, maka kita akan lebih percaya lagi terhadap agama Allah ini dan apa yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan nabinya. Dalam hal ini, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan bisa masuk dalam kategori bukti-bukti kenabian nubuat, yang akan semakin memperkuat keimanan kita, serta harapan akan kejayaan umat ini di akhir zaman. 3. Sebagaimana yang diketahui, sejarah suatu bangsa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa tersebut. Dengan mempelajari sejarah tersebut, kiranya dapat diambil manfaatnya untuk menghindari hal-hal apa saja yang membuat mereka terperosok dalam kemunduran. Oleh karenanya, melalui kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama ini menjelaskan ajarannya dengan berbagai kisah yang menggambarkan perseteruan antara yang hak melawan yang batil. Sejak Adam alaihissalam hingga masa Rasulullah SAW. Sementara itu kita tidak akan pernah tahu akan kelemahan kita dan menjadi dewasa terkait kondisi yang kita alami saat ini, melainkan setelah kita meneliti kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita. Ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mempelajari tanda-tanda yang termaktub dalam pasal ini, yang mana di dalamnya terkandung penjelasan tentang kekeliruan kaum Hawarid, misalnya, dan bagaimana berinteraksi dengan mereka jika hal serupa terjadi di saat ini. 4. Tanda-tanda hari kiamat merupakan mata rantai yang terus bersambung. Ini merupakan kenyataan yang amat jelas, maka dari itu penjelasannya harus ditelusurin mulai dari hulu. Tragedi pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu, misalnya, telah dikabarkan Nabi SAW dengan sebuah sindiran kinayah dengan penyebutan fitnah yang terjadi seperti ombak samudera. Istilah ombak samudera dalam hadits ini mengisyaratkan bahwa fitnah akan terus berlangsung serta susul menyusul. Siapa yang menelahnya lebih jauh, niscaya dia akan mendapati bahwa sebagian besar bencana fitnah yang melanda umat Islam, mulai dari terpecahnya umat Islam dalam kubu Hawarin dan Syiah serta berbagai bencana lainnya bersumber dari fitnah ini. Tragedi pembunuhan Utsman radhiyallahu anhu telah menyulut sejumlah peristiwa yang lain. Perang zaman yang kemudian disusul dengan Perang Siffin telah merubah peta sejarah umat ini dari yang dulunya dipegang oleh para Khulafaur Rasyidin, jatuh ke tangan para penguasa diktator yang pada kelanjutannya menghantarkan kita pada sebuah sistem pemerintahan tirani sebagaimana yang kita alami sekarang ini. Pendek kata, kita tidak akan pernah sadar dengan kondisi kita sekarang ini, melainkan dengan memahami apa yang telah terjadi di zaman sebelum kita. 5. Banyak kalangan yang memandang buruk berbagai kericuhan intra yang terjadi di kalangan sahabat. Maka dari itu, kami berusaha menjelaskan delik peristiwa tersebut serta berbagai sangkaan buruknya.
sebab hal ini menyangkut reputasi manusia terbaik sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Pasal ini telah memberikan kita gambaran yang menakjubkan. Sebagian tanda-tanda hari kiamat yang oleh beberapa kalangan diprediksi masih jauh dari kenyataan, ternyata sangat dekat sekali masanya. Dengan mereka sebagaimana yang akan dijelaskan pada tempatnya. Catatan, pasal ini tidak hanya membahas tanda-tanda hari kiamat, tetapi juga mencakup berbagai fitnah dan tragedi yang dialami oleh umat Islam. Sedangkan untuk menunjuk pada tragedi dan fitnah kami gunakan istilah isyarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-isyarah an-nabawiyah, pertanda yang terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pertanda hari kiamat. Dari Anas radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini. Dalam riwayat yang lain, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat adalah seperti ini dengan ini, dan hampir saja hari kiamat itu mendahuluiku. Penjelasan hadits yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu ini sangatlah jelas menunjukkan bahwa terutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Risalah yang dibawanya adalah risalah yang paling akhir, umatnya adalah umat akhir zaman, dan terutusnya beliau merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa terutusnya beliau ini dibarengi dengan tibanya hari kiamat, dengan isyarat jari telunjuk dengan jari berikutnya jari tengah. Sementara sabdanya, dan hampir saja hari kiamat itu mendahuluiku menunjukkan betapa dekat hari kiamat itu dengan masa diutusnya beliau. Pertama, saling berdekatan, maksudnya antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga hari kiamat nanti tidak ada nabi lain. Sedangkan masa terutusnya beliau ini adalah mendekati tibanya hari kiamat. Kedua, antara terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tibanya hari kiamat mirip seperti perbedaan panjang antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya sejarah manusia dapat digambarkan dengan perbandingan antara dua telunjuk. Sedangkan batas perbedaan antara panjang jari telunjuk dan jari tengah menunjukkan batas yang tersisa bagi kehidupan manusia. Hingga akhir zaman yang dimulai dari terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pandangan kami, hadits tersebut mengisyaratkan dekatnya hari kiamat. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan dengan kalimat, hampir saja hari kiamat itu menyusulnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut. Aku diutus pada saat hari kiamat mulai bernapas, sudah dekat. Maka aku pun mendahuluinya, seperti ini, dengan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengah. Maksud hadits di atas, aku diutus ketika hari kiamat sudah dekat. Ibnu Hajar meriwayatkan dari Al-Qurtubi, kesimpulan hadits tersebut menunjukkan hari kiamat sudah dekat dan ia akan segera datang. Redaksinya memberi pengertian bahwa hari kiamat sudah dekat dan tanda-tandanya pun akan terus berdatangan sebagaimana yang dikalamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Agad-Dahak berkata, tanda hari kiamat yang pertama adalah terutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hikmah yang dapat diambil pelajaran dari penyajian tanda-tandanya adalah untuk menyadarkan orang-orang yang lalai. Di samping memotivasi mereka untuk segera bertaubat dan mempersiapkan diri, ada juga yang menyatakan bahwa pengertian hadits tersebut mengungkapkan antara aku dan hari kiamat nanti tidak ada sesuatu risalah lagi, dan kiamat itu akan terjadi setelahku seperti jarak urutan antara jari telunjuk dan jari tengah. 2. Terbelahnya bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bulan terbelah menjadi dua bagian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kejadian ini oleh kalian semua. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saat kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mina, maka terbelahlah bulan menjadi dua bagian. Satu bagian berada di belahan bukit Mina, sedangkan yang sebagian lagi di tempat lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kejadian ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat. Maka beliau pun memperlihatkan kepada mereka terbelahnya bulan sebanyak 2 kali. Penjelasan,
Dalam ayat dan hadits-hadits terdapat isyarat bahwa hari kiamat sudah dekat dan masa kehancuran dunia beserta isinya akan segera datang. Sedangkan terpecahnya bulan merupakan salah satu pertanda dari hari kiamat tersebut. Mengenai hal ini, Ibnu Katsir menukil khutbah yang disampaikan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu di hadapan orang-orang. Dia berkata, "Ingatlah, hari kiamat benar-benar sudah dekat. Bukankah bulan sudah terbelah? Dan bukankah dunia ini akan hancur lebur? Ingatlah, mulai hari ini adalah masa finish akhir dari perbuatan buruk, sedangkan besok adalah masa perlombaan dalam hal kebajikan." Dalam satu atsar, Ibnu Mas'ud berkata, 5 pertanda hari kiamat telah berlalu dari hadapan kita, yaitu runtuhnya kekaisaran Roma, tragedi penyiksaan, terbelahnya bulan, dan munculnya kabut atau asap. Imam An-Nawawi menukil dari Akaji, dia berkata, terbelahnya bulan merupakan bagian di antara mukjizat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal terbukti dengan banyaknya para sahabat yang meriwayatkan peristiwa ini, apalagi secara jelas hal tersebut dicantumkan dalam Al-Quran. Imam An-Nawawi juga mengutip dari Imam Az-Zujad. Dia berkata, sebagian tukang bid'ah ada juga yang mengingkari hal ini. Hal itu disebabkan kebutaan hati mereka, padahal logika pun tidak dapat mengingkarinya, sebab bagaimanapun bulan juga makhluk. Dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk berbuat apa saja terhadap makhluknya, sebagaimana Dia juga berkuasa untuk menghancurkannya, bahkan menghilangkannya sama sekali. Pernyataan Imam Az-Zujad ini sangat bagus. Di situ disebutkan bahwa akal tidak dapat mengingkari peristiwa ini. Pernyataan terakhir ini menunjukkan bahwa pembuktian melalui ilmu pengetahuan tentang masalah ini yang tidak boleh ditinggalkan. Lebih-lebih pengetahuan abad modern menunjukkan kebenaran atas hadits ini. Terbukti hasil foto geologis bulan semakin memperkuat akan terjadinya hal ini. 3. Munculnya para pendusta dan nabi palsu. Dari Suban radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan muncul di tengah umatku seorang pendusta besar yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah kematianku. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku tidur, aku bermimpi di tanganku ini diletakkan 2 gelang emas, maka aku pun bermaksud melepaskannya, karena aku sangat membencinya. Maka, diizinkanlah kepadaku, dan aku pun meniup kedua gelang tersebut. Aku menakwili mimpiku ini sebagai 2 orang pendusta besar yang akan muncul setelahku. Ubaidillah berkata, keduanya adalah Al-Unsi yang dibunuh oleh virus di Yaman, sedangkan yang satunya adalah Musailamah. Dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, banyak orang membicarakan perihal Musailamah. Hal itu terjadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang perihal jati dirinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk menyampaikan khutbahnya. Wabadu, mengenai orang ini Musailamah yang selama ini kalian bicarakan, maka ketahuilah, dia adalah salah satu pembohong besar di antara para pembohong besar yang jumlahnya mencapai 30 orang yang akan muncul hingga hari kiamat. Sesungguhnya tidak ada satu negeri pun yang tidak pernah dijamah oleh teror Al-Masih Dajjal, kecuali Madinah. Sebab, di setiap ganggang bukit yang mengelilinginya dijaga oleh 2 malaikat yang setiap saat akan mengusir teror yang disebarkannya. Penjelasan, pertanda hari kiamat ini juga merupakan bukti kenabian Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah terbukti kebenaran beritanya. Dengan munculnya orang-orang yang telah disebutkan sebagai para tukang dusta nabi palsu di akhir masa kehidupan beliau. Di antaranya adalah Musailamah Al-Kazzab yang berasal dari kabilah Yamamah dan Al-Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ternyata fenomena munculnya nabi palsu ini terus berlanjut setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Sajah dari Bani Tamim, Taulayah bin Huwailid dari Bani Asad adalah contoh tukang dusta yang muncul di masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selanjutnya fenomena nabi palsu ini terus bermunculan dalam setiap abad. Bisa dikatakan dalam setiap abad pasti di dalamnya muncul setidaknya seorang yang mengaku sebagai nabi. Ada kalanya mereka ini mempunyai pengikut dan kekuatan. Muhtar bin Abu Ubaid misalnya, dia yang menyerbu kota Kufah pada permulaan kehilafahan Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Pada mulanya jargon yang dia teriakkan adalah cinta Ahlul Bait. Kemudian dia menuntut balas atas kematian Al-Husain radhiyallahu anhu. Tidak sampai di situ saja, bahkan dia mengaku didatangi Jibril alaihi salam. Dia dibunuh pada tahun 60-an Hijriah.
Demikian juga dengan Al-Harits Al-Kadzdzab yang berhasil dibunuh pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Di abad yang lalu muncul Mirza Ghulam Ahmad dari Kadian, Pakistan, yang juga mengaku sebagai nabi. Dia juga mengaku sebagai Al-Masih Al-Maud yang akan turun di akhir masa. Para pengikutnya sering disebut dengan golongan Ahmadiyan atau Qadianiyah. Demikian juga di Iran. Ali Muhammad Asyirazi mengaku bahwa dirinya sebagai Babul Mahdi, disusul oleh pengikutnya yang mendapat gelar Baha'u'llah Kebanggaan Allah, yang menyatakan bahwa dirinya adalah fenomena penampakan Allah yang hakiki, yang diutus dengan menghapuskan semua agama yang ada, termasuk Islam. Selanjutnya para pengikut aliran ini lebih dikenal dengan Baha'iyah atau Babiyah yang sesat. Terakhir, seseorang bernama Rain mengaku sebagai nabi dan sekaligus pemimpin Raiyah. Hadits di atas sangat relevan sekali jika dikaitkan dengan orang-orang yang mengaku nabi dan mempunyai banyak pengikut serta kekuatan besar. Sedangkan, kalau hanya mengaku sebagai nabi jumlahnya sudah tak terhitung banyaknya. Melihat bulan terbelah dua, sejarah Raja India masuk Islam. Peristiwa yang berkenaan dengan Raja Cakrawati Farmas ini terdokumentasi dalam naskah lama di Perpustakaan Kantor India, London dengan nomor Arabik 2807, 152-173, dikutip di buku Muhammad Rasulullah oleh M. Hamidullah. Terdapat sebuah riwayat sangat tua di Malabar, pantai barat daya dari India, bahwa Cakrawati Farmas, salah satu raja mereka, telah mengamati terbelahnya bulan. Mukjizat dari Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, dan setelah mempelajari hal tersebut, dia tahu bahwa itu adalah satu mukjizat dari seorang pembawa pesan Tuhan dari Arabia. Dia menugaskan anak lelakinya sebagai pemimpin untuk menggantikannya selama perjalanannya menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia memeluk agama Islam di tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika pulang ke negerinya, di bawah arahan Nabi, dia wafat di pelabuhan Safar, Yemen, di mana terdapat makam dari Raja orang India dengan iman yang ramai dikunjungi selama berabad-abad. Manuskrip tua di Perpustakaan Kantor India juga berisi keterangan terperinci lainnya tentang Raja Cakrawati Farmas dan perjalanannya. Peristiwa terbelahnya bulan ini disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Qamar 54, ayat 1-3. 87 tahun. Usia Raja Valiat Hampuram dari Kodungalur di pusat Kerala adalah salah satu keturunan Raja Ceraman Perumal yang dikenal sebagai Raja Cakrawati Farmas, orang Median pertama yang memeluk agama Islam pada awal abad ke-7. Dalam wawancara berikut yang diambil oleh Hawa Asif di Ernakulam, dia mengetahui secara detail tentang sarah para leluhurnya dan masih paling tua dari daratan India. Dia juga meminta orang Median Utara untuk datang ke Kerala dan melihat bagaimana orang-orang dengan agama berbeda hidup di situ selama berabad-abad dengan atmosfer harmoni, persaudaraan, dan damai. Bagaimana pendapat Anda tentang Buyut Ceraman Perumal? Ceraman Perumal tidak hanya raja dan leluhur terhebatku, tapi orang India pertama yang datang ke dalam pelukan agama Islam. Dia sebenarnya orang yang diberkahi Islam dan orang yang membangun masjid pertama di India. Ini terjadi bahkan sebelum kedatangan Muhammad bin Qasim dan Mahmud Al-Ghaznavi. Ini memperlihatkan bahwa agama Islam tidak datang ke India dengan pedang. Masjid Ceraman Juma diberi nama sesuai dengan orang India yang pertama masuk agama Islam, Raja Ceraman Perumal Cakrawati Farmas. Dibangun pada 629 Masehi oleh Malik Ibn Dinar yang memimpin kelompok yang tiba di India. Dan ini mengokohkan satu fakta bahwa konversi orang India ke agama Islam di India tidak menggunakan kekuatan. Kejadian yang menimpa Raja Malabar di atas telah lama diprediksikan oleh salah satu kitab ramalan masa depan agama Hindu yang bernama Bhavishya Puran. Bhavishya Puran adalah kitab ramalan dalam bahasa Sanskerta. Arti singkatnya adalah kitab ramalan masa depan. Sejak ajaran Hindu memiliki basis di India, bahkan hingga sekarang, telah diwariskan secara turun-temurun bahwa kenabian atau utusan akan lahir di negara India itu sendiri. Kepercayaan ini bertentangan dengan kitab Bhavishya Puran itu sendiri yang mengatakan bahwa guru besar Great Master akan muncul di luar negara India Mleccha Acharya dan tinggal di daerah berpasir Marustal. Ia bernama Muhammad. Dalam suatu paragraf singkat yang terdiri dari 18 baris syair, kata Muhammad disebutkan sebanyak 5 kali. Terdapat informasi yang menarik dalam Bhavishya Purana, bahwa Muhammad akan menampakkan tandanya pada Boyd, penguasa dari Dar. Dan dia akan membangun sebuah agama yang membolehkan umatnya memakan daging,
dengan perintah dari Elsewhere atau Tuhan. Jika diteliti dengan baik, diketahui bahwa terdapat hubungan Bud, penguasa dari Dar dengan Raja Malabar. Betul sekali Bud, penguasa dari Dar adalah Raja Malabar yang bernama Cakrawati Farmas. Raja Malabar mengetahui persis ramalan-ramalan dalam ajaran agamanya, sehingga beliau tahu persis apa yang harus dilakukan. Ramalan akan adanya utusan yang mampu membelah bulan, ditulis dalam Kalki Puran. Sebuah kitab yang berisi tanda-tanda kejadian akan datangnya avatar terakhir yang bernama Kalki.